wabarakatuh. Pemirsa YouTubeku dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Pak Dekolik atau Gandrung ya di channel YouTube saya. Pemirsa, kali ini saya kembali lagi di penangkaran rusa Maliran. Ya, ini kebetulan rusanya lagi berkumpul, dikasih makan ya Pak ya. Wah, luar biasa, sangat banyak sekali pemirsa. Nah, ini saya sedang mengajak Dina Aulia dan Yuli untuk melihat penangkaran rusa di Maliran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Oke. Pemirsa YouTubeku, kalau Anda ke Blitar, jangan lupa mampir ke penangkaran rusa Desa Maliran. Ini dulu hanya 10 ekor, sekarang sudah menjadi ratusan. Artinya penangkaran rusa di sini sangat baik sekali, menjadi berkembang biak dan sehat rusa-rusanya. Gitu. Ini dalam bahasa Jawa ini dinamakan kidang. Kidang talun, mil ketemil talun ya ini. Ini nyanyian waktu saya kecil. Kalau mangan mil ketemil. Ini kita sedang beredukasi mengenai hewan-hewan, mengenai alam. Ini manfaatnya besar sekali pemirsa kalau Anda dan keluarga ke sini untuk mengajak anak-anak Anda berwisata ke sini. Silakan. Apabila pemirsa ke Kota Blitar, ke Makam Soekarno atau ke Candi Penataran, silakan mampir di Maliran, di penangkaran rusa yang tempatnya sangat enak di hutan. Pohon-pohonnya masih alami, masih besar-besar dan aman untuk anak-anak. Ini cara memberi makan rusa. Nah, ini makanannya juga alami. Ini namanya suket gajah mas ya. Pokolonjono. Nah ini rusanya lagi makan lari. Ayo deh. Ya kan, Dina ngasih makan juga ini. Nah ini saya mengajak anak-anak untuk sayang terhadap binatang, menyayangi alam. Nah, jangan sampai takut, kalau takut stres. Ini namanya rusa atau kijang di penangkaran rusa Maliran. Luar biasa sekali. Pemirsa, berbicara tentang kijang atau rusa, ini ada istilah apa itu kidang kencono. Jadi kalau kidang itu bukan kidang suro, atau kalau sapi kan lembu suro, kebu maiso suro. Kalau kidang disebut kidang kencono. Kenapa disebut kidang kencono? Kidang kencono artinya kijang mas. Jadi kijang yang tertua, yang paling tua, yang kelarinya paling kenceng, itu disebut kidang kencono. Menurut sejarah nenek moyang kita, kidang kencono itu kijang yang sangat sakti karena bisa meloncat antara 40 sampai 100 meter kalau sudah tua, makanya disebut kidang kencono. Nah, disebut kidang kencono ini sejarahnya karena hewan ini adalah hewan yang sangat bersahabat. Dia tidak pernah menyerang sesama hewan, temannya nggak pernah, bertengkar tidak pernah, dan tidak pernah membuat kerusakan alam karena dia hanya makan rumput. Dan kakinya ini sangat kecil-kecil, sehingga kalau dia menginjak rerumputan, rumputnya tidak mati, tidak rusak, sehingga disebut kidang kencono, kidang mas. Tidak pernah membuat kerusakan, tidak pernah berbuat kejahatan, tidak pernah membunuh. Dia kalau ada lawan dia hanya lari. Tapi hati-hati kalau sudah menjadi kidang kencono, karena kalau dihadang dia bisa loncat tinggi dan kukunya depan bisa melukai. Dia melukai karena dihadang, kalau nggak dihadang tidak pernah melukai. Ini namanya kidang kencono. Makanya
ilmu Kidang Kencono adalah ilmu yang sangat baik bagi orang Jawa. Ini ada budaya Jawa yang mengatakan enek namanya Kidang Kencono. Nah, kakinya itu dipercaya kalau dipakai untuk menanam itu menjadi subur sekali karena kidang tidak pernah membuat kerusakan di alam. Itu sejarah Jawa, pemirsa. Sejarah Jawa atau budaya Jawa meyakini seperti itu, sebagian dari budaya Jawa yang disebut dengan Kidang Kencono, sehingga tanduk kidang pun dianggap bagus untuk aksesoris, untuk hiasan rumah. Ya, tanduk dan kepalanya itu apabila kidang mati, apalagi matinya mati alami, tidak dibunuh, itu dipercaya membawa kebaikan apabila ditaruh di rumah. Banyak rumah-rumah khususnya di Nusantara ini yang memasang tanduk kidang. Jadi bisa kita jadikan sebagai edukasi pendidikan. Kalau kita mau baik dan tidak merusak alam, kita bersahabat dengan alam, kita bisa meniru ilmunya kidang. Ilmunya rusa ini ya. Luar biasa rusanya, pemirsa. Bagus sekali. Makannya dan sehat sekali ini. Nah, ini ilmunya kidang. Ini saya sambil memberi edukasi pelajaran terhadap anak-anak kita ini, Dina dan Yuli, apa filosofi daripada kidang. Tidak hanya sekedar hewan dipelihara, tapi ada filosofi yang perlu ditiru dari hewan. Hewan aja kalau baik bisa ditiru perbuatannya, pemirsa. Luar biasa, di sini tempatnya sangat sejuk sekali, jalannya luas, pohon-pohonnya sangat masih besar-besar, warungnya juga sangat enak, sejuk, luar biasa. Nah, ini ada aulanya. Ada mainan anak-anaknya di sana, ada mainan anak-anak untuk anak sekolah, untuk rombongan bisa datang ke sini. Ini anak-anak saya, Yulia dan Dina, lagi menikmati bersama-sama kedamaian bersama alam dan Kidang Kencono, hewan yang selalu membuat damai di muka bumi ini, tidak pernah membuat kerusakan. Itu sebagai edukasi. Jangan lupa pemirsa, biar saya terus bisa membuat konten yang edukatif mengenai budaya Jawa, mengenai alam Jawa, alam Nusantara. Like dan subscribe ya, jangan lupa. Ini luas sekali ini ya, alamnya begitu luas. Saya sengaja diam di sini. Tempat ini luar biasa, ini wisata alami yang layak untuk Anda kunjungi, pemirsa. Sambil melihat kidang-kidang yang lagi makan, begitu banyaknya, begitu luar biasanya ya. Ini oke. Itu sebagai pembelajaran mengenal alam, biar kita tidak buta dengan kekayaan alam Indonesia. Di sini juga ada warung-warung yang indah. Ini di sini untuk ngopi juga enak. Berbagai jajanan anak-anak, ada soto, nasi tiwul. Oh, makanan-makanan lokal, nasi lodeh asli Blitar, mie goreng, mie godok, komplit. Nah, ini. Dan murah, kalau di sini murah makanan. Berbagai mana minuman anak-anak juga lengkap. Ternyata Gostom juga menyusul ke sini, pemirsa. Sama bos saya, Pak Ade. Dia tidak mau ketinggalan. Tidak mau ketinggalan oleh anak-anaknya ini. Selamat datang lagi di sini. Ini saudara saya. Ini loh, luar biasa sekali. Ini Bu Hajah. Apa Bu Hajah? Bu Hajah, dulu
luar biasa sekali ini jajanannya. Oke, sudah 10 menit. Ada pesan Gus Tom. Pesannya apa? Pesan moralnya dulu. Mari bekerja terus, membuat perubahan nasib dari bawah agar kita bisa merubah nasib kita. Dengan ini. cara bekerja keras terus-menerus dan selalu mencari inovasi dan terobosan. Oke. Pesan politiknya, Pilihlah pemimpin yang amanah, jujur, dan tidak money politik. karena money politik adalah awal dari Korupsi. Ini tukang korupsi kecil-kecilan ini. Koruptor. Ini juga ini tukang korupsi kecil-kecilan. Lek suruh belanja deh susuke disai sendiri. Jadi Sudah tidak. Oke, kalau semua money politik bagaimana? Terima uangnya, jangan dipilih. Lebih baik tidak punya pimpinan daripada pemimpin yang selalu menggerogoti kekayaan negeri ini, membuat kita susah, membuat negara kita hancur. Wassalam dari saya, Mpu Gandrung.